Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yun Long. Kita langsung saja buka ibadah kita dengan doa. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah online GSJA Jem Yun Long ini Tuhan. Hari ini kami rindu untuk dibangun lebih lagi di dalam dasar iman kami Tuhan, pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini saya kasih judul mengasihi siapa. Katakan kanan kiri, mengasihi siapa. Oke? Kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4 sampai 8. Berbicara tentang kasih, tentunya kita sudah sering kali dengarkan khotbahnya, dan bahkan mungkin saya sudah berapa kali berkhotbah di tempat yang sama di dalam gereja kita, baik itu di Makau atau di Yun Long. Tapi saya senang sekali untuk terus mengkhotbahkan tentang kasih, karena memang dasar iman kita adalah berdasarkan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia karuniakan Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara, supaya kita yang percaya pada Dia beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Amin. Itulah sebabnya saya sangat suka sekali untuk diingatkan lagi dan lagi tentang kasih, dan juga mengingatkan sesama kita tentang kasih itu sendiri. Oke, semuanya sudah dapat? 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-4 sampai 8. Ya, kalau sudah dapat, kita baca bersama. Yang bisa bangkit berdiri, silahkan bangkit berdiri. Yang tidak bisa, tidak masalah, kita bacakan saja bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, 2-3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih akan terus ada. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman hari ini. Engkau ingatkan kami kembali tentang kasih Tuhan, yaitu tentang kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan juga bagaimana kami seharusnya mengasihi orang-orang di sekeliling kami, dan juga kepada Engkau sendiri Tuhan. Untuk itu, berbicara kepada setiap kami Tuhan di ibadah kami hari ini Tuhan, terutama dengan topik kami Tuhan, mengasihi siapa. Kami rindu Tuhan, Engkau bentuk kami lebih lagi di dalam dasar kasih yang Kau sudah ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, membaca ayat yang baru saja kita bacakan tadi tentu sudah terkenal, kita sudah ingat, mungkin banyak yang sudah hafal ya. Tapi saya mau mengingatkan juga, jangan cuma ngafalnya, melainkan harus melakukannya ya, karena percuma saja kita ngafal kalau tidak membuahkan ya hasil yang baik, yang sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Tuhan saya dan saudara, maka sia-sialah kita jago ngafal, jago baca dan lain sebagainya. Tapi hari ini bahkan saya mau fokuskan bukan kepada melakukannya, tapi kita mau fokus kepada siapa kita melakukannya. Katakan ke kanan kiri, kepada siapa ya. Karena saya percaya dan saya mau mengamini bahwa sidang jemaat GSJA Jem Yun Long, juga teman-teman di luar sana yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sudah melakukan apa yang sudah kita baca tadi, yaitu kita sudah sabar, kita sudah murah hati, kita tidak cemburu, kita tidak sombong. Tapi seringkali saya melihat bahwa hal ini dilakukan hanya kepada orang-orang tertentu saja ya, hanya kepada orang-orang yang kita suka mungkin ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, kepada siapa kita harus mengasihi. Kepada siapa kita harus lakukan apa yang kita sudah baca ini dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ya. Dan ini kita akan pelajari secara prioritas, berdasarkan urutan prioritas. Katakan kanan kiri, prioritas ya. Sebagai orang Kristen kita harus mengasihi, yang pertama, prioritas yang paling utama adalah Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Markus 12 ayat 30 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, sangat jelas sekali firman Tuhan mengajarkan bahwa sebelum kita mengasihi hal yang lainnya, maka kita perlu mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Itu yang paling terutama.
Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka harusnya saudara juga mampu mengasihi orang lain. Nah, nanti kita akan bahas lebih lagi saudara-saudara. Intinya di sini adalah kalau saudara memakai dasar yaitu Tuhan sendiri di dalam kasih yang saudara berikan kepada siapapun juga, maka saudara tidak akan dengan mudah mengingkari kasih tersebut, ya. Jadi saat saudara ingin menyakiti orang lain, saudara ingat kalau saudara nyakitin orang lain berarti saudara menyakiti Tuhan. Ya. Untuk itulah sebabnya yang paling utama prioritasnya adalah Tuhan. Saudara harus belajar pertama-tama mengasihi Tuhan. Dan bagaimana mengasihinya? Seperti Markus katakan, kasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nah, saudara-saudara, untuk mengetahui lebih lagi seberapa seriusnya Allah ya mengenai instruksinya ini untuk mengasihi Tuhan, ya. Kita melihat dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 5-7 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu sama ya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Nah, ini menandakan bahwa ternyata hukum kasih ini bukan diberikan hanya oleh Yesus saja, saudara-saudara ya. Yesus menggarisbawahi, mengingatkan bahwa engkau dan saya dan saudara harus mengasihi Tuhan Allah ya. Jadi dari kitab Ulangan ini kita belajar bahwa ternyata instruksi untuk pertama-tama mengasihi Allah terlebih dahulu adalah suatu instruksi atau perintah Tuhan yang sudah ada dari zaman dulu ya, dari sebelum Yesus dilahirkan, bahkan ya sebelum pelayanan Yesus sendiri, dari zaman perjanjian lama, dari hubungan antara Allah dengan umat Israel saja. Perintah untuk mengasihi Allah ini sudah ada sejak lama. Jadi ini menunjukkan betapa seriusnya Allah mengingatkan kepada saya dan saudara untuk pertama-tama mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Nah, dikatakan di sini saudara-saudara, ayat yang ke-6 dari Ulangan pasal 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, jadi Tuhan Yesus ya mengingatkan hukum kasih tersebut supaya bangsa Israel dan tentunya sampai hari ini kita semua mengingat bahwa ini perintah yang paling utama untuk kita sebagai umat Tuhan melakukannya. Ya, harus diperhatikan ayat 7, harus engkau ajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi di dalam setiap hal yang kita lakukan, kita harus terus mengingat bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dan kita bahkan harus mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan inilah cara kita mengasihi Tuhan Allah kita, saudara-saudara. Nggak cuma sekedar mengikuti perintahnya ya. Ya, tentu yang paling utama itu dulu ya, kita harus mengikuti perintah Tuhan ya. Lakukan yang terbaik kita bisa lakukan di dalam mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Tetapi bahkan melebihi dari itu semua, Tuhan mengingatkan lewat kitab Ulangan di sini, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu, maka nggak cuma engkau saja yang mengikuti perintah Tuhan, tetapi engkau akan mengajarkan kepada anakmu, kepada generasi-generasi berikutnya untuk mengasihi Tuhan. Saudara, betapa menyedihkan begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang begitu kuat hanya di pada generasi utamanya saja. Generasi 1, generasi 2 masih lumayan lah. Setelah ke generasi ketiga, ternyata banyak yang meninggalkan Tuhan. Mari saudara, kita jangan cuma sampai di diri kita sendiri untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan di sini, kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Gak cukup sekali saudara-saudara. Mengajarkan berulang-ulang gak cukup saat mereka kecil, saat mereka remaja juga diingatkan lagi, saat mereka dewasa ingatkan kembali, saat sudah nikah pun ingatkan kembali, lalu ingatkan kepada mereka untuk ingatkan kepada anak-anaknya. Saudara, kenapa generasi yang mengasihi Tuhan sampai terputus? Karena kita berhenti mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, hari ini kita diingatkan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka tidak cuma kita yang melakukan perintahnya, maka sebagai perintah Tuhan juga dari kitab Ulangan ini, kita harus mengajarkan kepada anak-anak dan generasi berikutnya untuk mengasihi Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, itu yang pertama saudara-saudara. Prioritas kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kita harus mengasihi orang-orang lain. Katakan kanan kiri, orang-orang lain. Matius 22 ayat 37-40 berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dilanjutkan yang kedua ayat 39, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, diingatkan di sini hukum yang kedua yang sama dengan itu.
Saya mempelajarinya dan saya mendapatkan bahwa ternyata hukum kasih yang kedua ini untuk mengasihi sesama adalah sama penting dengan mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan saat kita tidak bisa mengasihi orang-orang lain, saudara-saudara. Ya, jadi memang prioritas tetap Tuhan Allah. Ya, tetapi kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, berarti kita cuma ngomong saja mengasihi Tuhan Allah. Tadi saya ingatkan di awal-awal, saudara-saudara. Kalau kita mengasihi Allah terlebih dahulu, sebelum kita dapat menyakiti orang lain, kita bakal mikir 2 kali. Karena saat saya menyakiti orang itu, berarti saya menyakiti hati Tuhan. Saat saya menyakiti istri saya nyakitin hati Tuhan. Saat saya menceraikan istri saya menceraikan diri saya dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita ingat bahwa mengasihi orang lain, ya, prioritas yang kedua, tetapi sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Artinya tidak bisa ditawar-tawar, kita harus mengasihi orang lain di sekeliling kita. Tentu di dalam mengasihi orang lain juga ada prioritas. Kita diingatkan dengan beberapa ayat firman yang lain bahwa kita harus memprioritaskan yang percaya kepada Tuhan. Jadi teman seiman memang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, ya. Tetapi juga kemudian mungkin keluarga, mungkin teman dekat dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kita terus membuatnya eksklusif. Artinya orang lain kita tidak perlu kasihi, ya saudara-saudara. Kalau kasih Tuhan kepada saya dan saudara itu eksklusif, celakalah saya dan saudara-saudara. Maka sampai hari ini keselamatan hanya milik orang Israel. Tetapi lihat, Tuhan memprioritaskan bangsa Israel, benar ya, karena Tuhan datang pertama-tama untuk bangsa Yahudi, tetapi kemudian diberikan kepada seluruh bangsa yang lain. Maka begitu pula lah seharusnya saya dan saudara-saudara. Boleh kita prioritaskan, tentu kita punya anak istri, kita punya keluarga, teman gereja mungkin, tetapi jangan sampai kita menutup mata dan eksklusif hanya kepada teman-teman kita ini saja. Mari kita juga mengasihi orang lain yang membutuhkannya di luar sana, saudara-saudara. Membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kasih kita, karena itulah tugas gereja dan itulah panggilan gereja yang percaya, katakan amin, ya. Dan begitu pula dengan hubungan kita pribadi dengan orang-orang lain, saudara-saudara. Tadi 1 Korintus 13 ayat 4-8 yang kita sudah bacakan, kita diingatkan bagaimana kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong dan lain sebagainya. Lakukan ini, saudara-saudara, kepada orang-orang di sekeliling kita, karena Tuhan juga lakukan ini kepada saya dan saudara. Tuhan sabar, Tuhan murah hati, Tuhan sudah lakukan semua yang terbaik untuk saya dan saudara-saudara. Jadi saya kira sebagai umat yang diberkati, kita juga perlu memberkati orang lain yang percaya, katakan amin. Haleluya. Matius 18 ayat 22 mengingatkan secara khusus, bahkan kalaupun ada orang yang menyakiti saudara-saudara, kita diingatkan di sini kita harus mengampuninya sampai kepada 70 kali 7 kali, saudara-saudara. Artinya di sini seperti saya sudah bilang, bukan berarti kita cuma kasih batasan sampai 70 kali 7 kali, tetapi artinya gak usahlah dihitung-hitung, ribet. Mau ngampunin orang, ngampunin saja, gak perlu ngitung-hitung, saudara-saudara. Dan inilah yang menjadi dasar kita mengasihi orang-orang lain. Katakan kanan kiri orang lain. Oke, haleluya. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, katakan yang terakhir. Tadi kita yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi orang lain. Nah, seringkali saat kita mengasihi orang lain, ini yang saya katakan tadi di awal-awal kita memulai ibadah, ya. Kita memilih orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang saudara kita, orang-orang satu gereja, atau orang-orang yang kita gak benci lah pokoknya. Tetapi ternyata saudara-saudara, firman Tuhan mengajak saya dan saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga perlu mengasihi musuh atau lawan atau orang-orang yang kita pandang tidak layak menerima kasih kita, ya. Nah, saudara, nggak gampang, ya toh. Kalau tadi katakan mengampuni 70 kali 7 kali. Kalau saudara, ya iyalah saudara, nggak bisa kita bilang bekas saudara. Ya iyalah orang tua atau anak, nggak bisa kita bilang bekas anak, kita bisa ngampunin. Atau teman gereja, bagaimana dengan orang lain di luar sana yang bukan orang gereja, yang tidak percaya kepada Yesus, mereka menyakiti saya dan saudara-saudara? Apakah berarti firman yang tadi kita dengarkan dari Matius 18 ayat 22 mengampuni 70 kali 7 kali itu kita tidak lakukan kepada mereka? Ternyata firman Tuhan mengingatkan kita juga perlu melakukannya kepada mereka. Ingat tadi saya bilang jangan eksklusif. Ternyata orang lain itu juga termasuk musuh dan lawan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang kita pandang tidak layak mendapat kasih kita. Termasuk mereka, saudara. Itulah sebabnya hari ini saya tambahkan poin yang ketiga, yaitu musuh atau lawan atau yang tidak layak menerima kasih kita. Nggak cuma 2 poin, 3 poin. Ya, jadi prioritasnya 3. Yang satu kita mengasihi Tuhan,
lalu kita mengasihi orang-orang lain. Lalu yang ketiga, secara khusus orang lain itu harus termasuk musuh, lawan kita, atau orang yang tidak layak menerima kasih kita. Kenapa? Karena 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 19 berbunyi, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, Allah saya dan saudara terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jadi kalau saudara sudah menerima kasih tersebut, yang mana saya dan saudara tahu, seharusnya saya saudara dan saudara tidak layak menerima kasih Tuhan ini. Kita sudah diampuni saja masih terus menyakiti Tuhan, tapi Tuhan terus mengasihi saya dan saudara. Jadi kalau Tuhan mengasihi saya dan saudara, terlepas dari apa yang sudah kita lakukan sehingga menyedihkan hati Dia, maka saudara sudah sepantasnya saya dan saudara juga mengasihi orang lain yang bahkan menyakiti saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 berbunyi, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya dan saudara bahkan diajak untuk mendoakan mereka, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Ingat saudara, kalau kita bilang kita anak Bapa di surga, harusnya kita mengikuti karakter Bapa. Dan Bapa mengasihi saya dan saudara-saudara. Itu artinya kita sebagai anak-anak yang menunjukkan karakter Bapa kita juga harus mengasihi orang-orang yang sudah menyakitkan hati saya dan saudara-saudara. Amin. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Ingat, Tuhan gak menerbitkan matahari cuma buat saya dan saudara, tapi bahkan juga orang-orang yang jahat, ya. Dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang benar, juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus juga lakukan itu, saudara-saudara. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Haruslah kita menunjukkan karakter Bapa di surga karena kita memanggil Dia Bapa kita, karena kita sudah menjadi anak-anak Dia. Yang percaya katakan amin. Firman ini pun ditegaskan juga di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Kasihilah musuhmu. Ya saudara, kita diminta untuk mengasihi musuh kita bahkan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Coba berdoa dan suruh minta berkat bagi orang-orang tersebut. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan kepadanya pipi yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ya, di sini saya percaya di zaman sekarang bukan juga kita ditampar pipi kiri kita, oke ini gampar pipi kanan, bukan seperti itu. Tetapi kita tidak perlu membalas air tuba dengan air tuba. Ya, saudara-saudara, kita balas air tuba dengan air susu. Sekalipun kita sudah kasih susu, mereka kasih kita air tuba, nggak masalah. Kita rubah peribahasa itu, air tuba kita balas dengan air susu. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, langsung saya ke ayat yang terakhir dikatakan di sini, ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, artinya di sini Allah saya dan saudara murah hati kepada saya dan saudara. Mari saudara kita juga bermurah hati dan kita berikan kasih kepada orang yang bahkan kita pandang tidak layak mendapatkan kasih saya dan saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara, kita sudah belajar hari ini prioritas kepada siapa kita harus mengasihi. Kita kasihi Tuhan. Yang pertama, kita kasih orang-orang lain. Lalu juga jangan eksklusif, kita kasih orang yang tidak pantas mendapatkan kasih kita. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar lebih lagi tentang siapa yang kami kasihi Tuhan. Dan kami mau belajar untuk memprioritaskan, pertama kami akan mengasihi Engkau, lalu kami juga akan mengasihi orang-orang lain, dan itu termasuk orang yang tidak pantas mendapatkan kasih kami. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu.